Baik, saya jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Bagaimana menurut Gus Dewa tentang pernyataan Ustadz Nyentrik yang mengatakan bahwa amaliyah nisfu Sa'ban itu tergolong hadis doif dan jangan diamalkan. Nah, ini berkali-kali ini sudah saya sampaikan bahwa kita ini kuatkan amaliyah kita. Tidak perlu kita ikut-ikutan orang. Kita kuatkan amaliyah kita karena kita sudah mengikuti ulama yang luar biasa. Jadi kalau saya urutkan saat ini kita repot ya. Gimana nggak repot kalau dulu manhajnya jelas, manhaj salaf, manhajnya ulama-ulama yang luar biasa. Tapi sekarang ini ada semacam manhaj hadis soheh. Nah, ini baru-baru aja manhaj hadis soheh yang seakan-akan menyerang amaliyah ulama-ulama kita dengan mengatakan bahwa ini hadisnya doif, ini hadisnya doif. Jadi manhaj hadis soheh ini nggak ada. Mulai zaman dulu sampai sekarang tidak pernah ada manhaj hadis soheh. Manhajnya ulama, kita mengikuti bagaimana cara berpikirnya ulama. Kita lihat Imam Bukhari yang terkenal dengan hadis sohehnya, tidak alergi dengan hadis dhaif. Buktinya beliau mempunyai kitab namanya Adabul Mufrad yang di situ juga mencantumkan hadis-hadis dhaif. Jadi amaliyah-amaliyah yang di situ dianjurkan oleh para ulama jangan ditentang dengan hadis dhaif, nggak akan nyambung ini. Karena ulama-ulama kita dari zaman dulu tidak pernah alergi dengan hadis dhaif. Bahkan hadis dhaif sepakat ulama-ulama kalau masalah fadhailul a'mal itu boleh diamalkan. Jadi saya bicara dari sini dulu. Contoh dari berbagai kitab ya. Imam Nawawi, bahkan dalam kitab-kitab kita banyak ditemukan orang yang meninggalkan sholat Jumat itu dianjurkan, disunahkan untuk mengeluarkan uang 1 dinar atau setengah dinar. Itu hadisnya dhaif. Jangan dikira ulama-ulama kita tidak tahu, sekali Imam Nawawi tidak tahu ini hadisnya dhaif. Tapi tetap disampaikan, tetap untuk diamalkan, disunahkan. Pas nanti menyertakan ini ulama, ini hadisnya dhaif, dhaifannya di sini nggak nyambung. Karena memang dari zaman dulu tidak ada yang menentang hadis dhaif. Hadis dhaif itu nggak boleh diamalkan kalau untuk menghukumi. Kalau untuk masalah akidah baru nggak boleh diamalkan. Makanya apalagi masalah nisfu Sa'ban ini yang sudah turun temurun dari guru-guru kita yang memberikan amalan, apalagi Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang terkenal luar biasa hafalan hadisnya, ribuan hadis beliau hafal. Fastafti kolbak, tanyakan hati kalian masing-masing, mau percaya dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang hafalan hadisnya ribuan hadis, atau orang-orang sekarang yang mungkin ya tanda kutip baca hadis saja beberapa mungkin, atau bacaan Qur'annya saja tidak tepat. Jadi kita lebih percaya kepada amaliyah yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan sekali lagi jangan ada manhaj hadis soheh, nggak ono ya. Manhaj ikut manhajnya para ulama, cara berpikirnya para ulama.
Saya tahu yang ditanyakan ini, saya juga lihat videonya, tapi tidak penuh ya. Bagi saya ya sudahlah, nggak perlu dipanjang lebarkan. Kalau memang ini sudah diluruskan oleh ulama-ulama kita, sudah. Yang penting kita meyakini amaliyah kita benar. Nah, salah satu orang ini, ya beliaunya ini kan pakai metodenya Syekh Albani. Sementara Syekh Albani ini dalam berbagai amaliyah memang berseberangan dengan kita, amaliyah Nahdlatul Ulama. Makanya sekali lagi, kalau ranahnya mau bicara tentang penyampaian kepada umat, jangan bicara khilafiyah lah. Kalau bicara khilafiyah pasti rame. Bicara tentang masalah tahlil rame ini, karena khilafiyah. Bicara tentang ziarah kubur rame, bicara masalah maulid rame. Kalau mau bicara yang pakem, bicara tentang akidah, bicara tentang yang qot'i, semua sepakat. Kalau yang khilafiyah, hindari bicara khilafiyah agar tidak menjadi bencana ini di masyarakat, tidak menjadi perselisihan di masyarakat. Sebenarnya kalau kita mau meneliti kitabnya Albani, Syekh Albani, walaupun saya kurang sependapat dengan Syekh Albani ini ya, karena memang banyak sekali yang berbeda dengan kita. Syekh Albani memang punya dua kitab, ada As-Silsilah Ad-Dha'ifah, ada As-Silsilah As-Shahihah. Tapi Albani sendiri ternyata mengakui bahwa keistimewaan Nisfus Sa'ban itu di dalam kitab As-Silsilah As-Shahihah. Jadi Albani mengakui Nisfus Sa'ban itu masuk dalam kategori hadis-hadis yang sahih. Tapi memang ada beberapa hadis yang tidak sahih dimasukkan oleh Albani dalam Ad-Dha'ifah. Tapi Albani juga mengakui mengakui kalau keistimewaan Lailatul Nisfi Sya'ban ini ada. Buktinya Albani mengatakan dalam kitabnya, dalam hadis-hadisnya beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini melihat dengan rahmat kepada semua makhluk di Lailatul Nisfi Sya'ban, kecuali dua. Satu, orang yang musyrik. Orang yang musyrik tidak dilihat. Dua, musyahin. Musyahin itu ya bisa dikatakan dia orang yang berani kepada syariat ini, termasuknya peminum khamr. Lah itu termasuk. Makanya kata-kata Albani ini ternyata juga tercakup dalam kitab tersebut. Oleh karena itu, maka sekali lagi kita sampaikan ya, kalian perkuat saja bahwa ketika ada isu-isu baru yang menyerang amaliyah kita di Nahdlatul Ulama, tidak perlu diikuti. Yang kita ikuti adalah guru-guru kita yang sudah notabene jelas, kealimannya jelas, sanad keilmuannya juga jelas. Dan sekali lagi, jangan kita keburu mengikuti manhaj hadis sahih. Bagaimana kita mengikutinya? Ya, kita mengikuti manhaj ulama. Ulama tidak pernah alergi hadis dhaif. Kalaupun memang ada hadis dhaif, kemudian pasti nanti di situ kajian yang lain pasti ada penguatnya hadis sahihnya.